biasanya nama bandara mana sebenarnya. Ada tulis apa? Ini yang sebenarnya sectionnya di bandara itu biasanya dibangunnya bertahap. Kemarin saya sudah sampaikan di materi sebelumnya bahwa perekrutan itu adalah investasi yang paling mahal dari sebuah bandara, sehingga biasanya pengembangan bandara itu sifatnya bertahap, ya, bertahap. Nah, tujuannya tentu saja nanti kalau memang profit dan ada ada kebutuhan untuk meningkatkan bandara nanti diperpanjang, ya, jadi tidak langsung panjang, harus bertahap. Sehingga biasanya di sini dituliskan misalkan segmen satu. Kalau perencanaannya, kalau konsultan itu merencanakannya seluruhnya, tapi pembangunannya itu benar, ya. Setelah itu kemudian ini pilih new flexible atau overlay atau new rigid. Kalau pertama ini berarti perkerasan baru, ya. Dan kalau yang ini 1, 2, 3 itu berarti overlay dengan menggunakan perkerasan lentur. Jadi agregat perkerasan namanya agregat dioperasi dengan NA. Berarti kekerasan awalnya adalah kekerasan butiran, ya. Ini yang lama. Agregat itu artinya apa? Artinya dia kekerasan butiran. Kemudian ini dengan ini overlay, ya. Jadi mulai satu, kemudian ditimpa dengan itu akan masuk dari AMA aggregate. Kalau AMA fleksibel berarti apa? Berarti di sini adalah all KMA yang lama, kemudian ditimpa dengan yang ini yang kedua. Yang ketiga, KMA on rigid, berarti di sini ratusan. Ditimpa dengan. Nah, Anda nanti pilih kasus yang akan diselesaikan itu yang mana, pilih di sini. Untuk setiap pilihan itu sudah ada standarnya. Dan Anda tinggal pilih. Nanti kalau ini kontennya soal, berarti Anda harus memilih yang ditanyakan di soal itu apa. Kalau memang kekerasan baru, ya Anda pilih ini.
Anda tidak perlu merubah ini karena nanti si software akan mengiterasi, ya, jadi tidak perlu dirubah-rubah. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang mengisi nilai CBR. CBR-nya nanti karena perkerasan desain tebal perkerasan itu dasarnya berdasarkan nilai CBR, salah satunya nilai CBR. Nah, nanti Anda inputkan berapa CBR-nya. Kalau CBR-nya 10, input 10. Kalau CBR-nya 6, input 6. Jadi satuan. Iya, banyak titiknya sih. Yang MPA. Bisa. Ini ya, design option. Ya, ini saya juga belum menguasai seluruhnya ya. Anda nanti kalau ada waktu dalam ini, kalau di Indonesia ya biasanya pakainya ini ya, metrik. Ini metrik berarti. Kalau di sini yang kalau Anda pakai X, Anda itu pilihnya yang US customer. Tapi Indonesia kita pakai ya. Oke, kemudian ini sudah. Setelah itu kemudian ini grafik sekarang grafik. Itu berarti setelah Anda mengisi ini ya, mengisi apa? Mengisi tipe perkerasan, kemudian Anda masuk ke tipe perkerasan tadi saya bilang yang penting adalah subgrade. Subgrade ya. Kembali ke sini, subgrade ini yang nanti ada apa namanya, ada ubah. Sekarang 6, tadi kan 10 asalnya kita kerjain. Setelah itu kemudian Anda menuju ke aircraft. Nah, kalau sudah aircraft, Anda tinggal masukkan lalu lintasnya yang ada di perusahaan itu apa saja. Nah, misalkan tadi saya mengklik, ini saya dulu ya, create dulu ya, create. Yes. Oke. Misalkan ini
737 500 karena klik double. Nah, nanti akan masuk ke ini, masuk ke sini ya. Setelah itu yang Anda rubah adalah ini, data annual departure. Kalau gross taxi weight-nya sudah bawaan dari pabrik, jadi Anda memasukkan annual departure ya, jadi keberangkatan dalam 1 tahun. Ini kalau nggak ada datanya itu disetting oleh oleh fakta itu 1.200 ya, tetapi kalau dalam penggunaannya ya disesuaikan dengan dokumen perencanaan ya. Misalkan dokumen perencanaannya memperkirakan 500 ya, ada tulis 500 di sini. Nah, yang lainnya tidak perlu dirubah. Ada yang berubah ini, misalkan kita rubah 1.000 ya, 1.000. Kalau ternyata ada pesawat lain, Anda ganti, Anda tinggal pilih ini, serah ya. Ya, kan mungkin bukan hanya Boeing ya di situ, cuma yang lain juga, misalkan. Itu ya, misalkan kalau terus ini ya, oke, sudah dipahami ya, sederhana. Prinsipnya sudah, Anda sudah memasukkan subgrade, sudah mulai perkerasan, sudah memasukkan nilai CDR, sudah memasukkan lalu lintas, sudah. Anda tinggal pilih Anda ingin apa di sini, desain verbal atau mengetahui umur rencana atau menghitung SNR. Kalau setiap kali running ya 1. Jadi kalau Anda ingin hitung semuanya berarti di running dulu semuanya. Nanti baru misalnya ketik ini ya, ketik dan nanti di running. Sudah selesai 1 detik ya, sudah selesai ini. Hasilnya mana? Hasilnya ini. Terus kalau ingin nanti pakainya summary report ya, summary report. Indikatornya apa? Indikator hasil desain yang bagus, yang efisien itu artinya ekonomis. Itu ZF-nya 1. Ya, ini kan 1, ini ada angka 1 ya. Ini angkanya bisa kurang dari 1. Kalau dia kurang dari 1 yang terlalu jauh, maka tidak efisien. Artinya struktur ini boros, kalau misalnya terlalu rendah, itu seperti
Nah, apa variasinya? Sekarang kalau yang saya bayar itu nggak ada variasinya. Seperti itu ya pokoknya nilainya berapa dimasukkan. Yang perlu Anda perhatikan adalah kalau pesawat yang ingin diinput itu nggak ada di sini. Apakah ada kemungkinan? Ada. Kenapa? Karena saya kan pernah bilang valve ini dibuat oleh FAA. FAA itu Amerika. Berarti yang menjadi concern dia adalah pesawat yang diproduksi di Amerika. Kalau di luar Amerika ada, tapi yang besar-besar saja. Misalkan di sini Airbus, itu kan dari Eropa, itu lengkap ya. Tapi kalau yang tidak besar nggak akan dimasukkan di sini. Sambil contoh misalkan sekarang di Indonesia itu masih cukup banyak ATR. ATR ada nggak di sini? ATR nggak ada ya. ATR itu seingat saya bukan dari Inggris, bukan dari Perancis ya. Ini nggak ada di sini ATR. Nah terus bagaimana? Nah, kalau di sini tidak ada, kalau jenis itu tidak termuat di library, maka Anda pakai generic itu basisnya apa? Basisnya jenis produk darat. Ingat pelajaran di awal itu ada single atau S, ya? Ingat nggak? Iya. Ya ada dual atau D. Nah, simbolnya di sini kalau S itu single, kalau dual itu D. Nah, yang ini adalah MTOW-nya dalam satuan 1000 pound. MTOW itu apa? Berat pesawat total, ya. Berat turbinnya, berat muatannya, berat krunya ditambah berat BBM penuh. Nah, tinggal di sini aja. Oke ya, paham ya. Jadi kalau di library yang merek itu nggak ada pakai yang generic. Nah, biasanya ada praktek yang salah. Salah itu artinya bukan salah apa namanya? Salah total itu enggak, cuma jadi kurang teliti. Itu ketika mereknya enggak ada, terus dicarikan pesawat merek lain yang MTO-nya lebih yang mirip-mirip. Paham enggak? Misalkan ATR 75 enggak salah ya. 75600 itu MTO-nya mirip-mirip Fokker. Maka kemudian untuk mengisi mengisi input lalu lintas yang ATR, dia menggunakan Fokker. Nah, kalau dikatakan salah mutlak ya enggak, tapi menjadi kurang pas. Kenapa? Kalau beratnya sama, apakah bisa dijamin bebannya keperkarasan sama enggak? Belum tentu ya, karena setiap karena pesawat itu boleh jadi konfigurasi rodanya berbeda. Jadi walaupun beratnya sama, belum tentu dampaknya terhadap kekerasan itu sama. Paham ya? Jadi cara yang lebih tepat adalah dengan menggunakan generic. Ya, baik. Ini sudah. Kemudian ada yang menghitung live, sudah live saja, live, run, dan komplit. Ini live-nya 20 tahun, ratanya 0, berarti langsung selesai. Oke. Kali ini gimana? Kemudian PCR dirawat saja.
Sudah selesai. 346 FCXT, F berarti fleksibel, C-nya berarti kelas upgrade, X-nya itu terkait dengan tekanan sumbu, tekanan ban, T-nya technical. Kalau sudah ke Explorer, section report, masalah ya, nah sudah ini. Nah ini nanti yang ada Roy pencetin sih. Oke. terus gambar kita ya, kemudian PCR report. Oke. Report ini PCR-nya ya. Kayak patung nggak sih? Ini gitu lagi. Yang mana? Ini coba tiga ini tuh, coba. Kalau proses selesai itu nilai PCR-nya pasti lebih besar daripada nilai ACR-nya. ACR itu yang pakai ini, pakai histogram, itu ACR, nilai aircraft classification number. Nah, PCR itu yang diberi kapasitas atau dia dukung perkelasan itu yang garis ini. Jadi garis S. Ya. Nah, kalau sudah, ini kan nanti ada kumpul, berarti ada MERS, BDR. Ya, ada tiga gambar tadi. Pertama section report ini ya, susunan perkelasannya. Yang kedua PCR report, yang ketiga PCR graph. Nah ini saya cek ini ya, kalau ini jadi satu ya. Cuma ini tambah ini juga boleh ini 4 ya. Tambah 4 nanti akan muncul kode PCR-nya. Jadi yang ini nggak usah. Section report, ada tulis ya, section report, PCR report, PCR graph, formnya ada gabung menjadi satu. Diberi nama Anda, nama sama nomor mahasiswa. Nah, jadi yang lama sebenarnya di luar runningnya, ya. Kalau runningnya cepat, tadi ada cukup. Ya memang ini tergantung ya, tergantung tergantung kompleksitasnya ya. Tapi bisa jadi juga kalau inputnya tidak benar, ada kesalahan atau itu, nanti proses yang di sini tidak komplit ini, running terus, paham ya? Oke.
Ini konteksnya kalau perkerasan baru. Nah, TPP itu kan maintenance ya. Kalau maintenance berarti ada konteks overlay. Kalau memang konteksnya overlay yang Anda pilih jangan fleksibel. Ya, Anda pilih yang apa? Ya, ini maunya yang HMA on, itu aja overlay. Misalkan di sini. Dan nanti dia akan menampilkan, nah ini. Kalau konteksnya overlay, ini harus diisi sesuai dengan perkerasan yang lama ini. Paham nggak? Overlay kan berarti perkerasan sudah ada. Nah, berarti Anda harus isi nih. Subgrade harus diisi berapa? Ini harus diisi berapa? Diisi berapa? Sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang di atas sendiri biarkan saja. Nanti dia akan iterasi, ya. Iterasi nanti dia mencari opsi yang paling ekonomis. Jadi nanti hasilnya nggak selalu, meskipun ini kalau 100 itu nilai minimum ya, nilai minimum. Karena dalam pelaksanaan tidak bisa misalkan mengerjakan 2 cm itu nggak bisa. Mesti harus ada minimalnya berapa, ya. Karena HMA itu ada gradasinya. Gradasi itu punya nilai maksimum butiran lakukan. Nah, itu harus. Jadi kalau lihatnya ya ini minimumnya sekian, tapi nanti bisa lebih dari ini ya. Karena pertanyaannya bagaimana kalau susunannya yang perkerasan lama tidak sama dengan ini, Pak? Anda bisa menggantinya di material. Nah, di material itu ada beberapa library material yang sudah disediakan. Anda bisa. Ya, misalkan ini yang di sini bukan cross agregat, tetapi yang lain ya, yang lain. Misalkan apa? Misalkan ankras, karena di Indonesia mungkin bandara-bandara yang dulu itu ini apa namanya, belum menggunakan agregat batu pecah yang berkualitas tinggi, ya. Saya akan coba yang menjadi pada salah ini. Apa ya? Nah, bawah langsung yang ini. Paham ya? Jadi kalau anda akan mengganti material sesuai dengan kondisi di lapangan, dipilih yang di sini, dibawa ke lokasi terdekat layarnya. Setelah itu setelah terpasang, yang lama dipilih. Nah, ini. Oke, paham ya? Jadi material yang dikehendaki dibawa ke lokasi terdekat, kemudian yang lama dipilih. Kemudian tebalnya bisa pokoknya kalau nggak di grey kan, tidak di abu-abu, berarti dia bisa di. Paham ya? Kita coba aja dengan tidak perlu ragu-ragu. Pokoknya dicoba, karena bisa jadi Anda kalau memulik sebenarnya ya, mungkin Anda lebih mahir dari saya ya, karena saya kan menggunakannya ya kalau pas ngajar atau kalau pas ada studi ya. Karena misalkan saya pernah terlibat dalam kegiatan salah satu bandara di Papua. Oke. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau di library material tidak ada?
Kalau di library material tidak ada, Anda bisa gunakan ini, user define. User define itu nanti berarti didefinisikan oleh kita. Apa yang didefinisikan? Yang didefinisikan adalah ininya, apa namanya, E-nya ya, E-nya. Nah ini ya, kita bawa user define ke sini, kemudian kita apa namanya, kita input modulus elastisitasnya berapa. Itu namanya user define. Jadi material yang nggak ada di sini boleh dimasukkan, tapi dengan syarat kita harus tahu modulus elastisitasnya berapa. Ya, saya ambil contoh misalkan beberapa bandara itu yang masih apa? Ya, bandara masih awal. Misalkan itu dia tidak menggunakan beton aspal, tapi menggunakan misalkan pasir, lapis tipis aspal pasir, pasir. Nah, berarti nggak bisa dimasukkan di salah satu ini. Anda tulis saja user define, tapi yang penting harus tahu nilainya. Gitu ya. Oke. Di surga. Kemudian di sini ada PTC rasio. PTC rasio itu maksudnya adalah dikaitkan dengan ini apa namanya, layout taxiway dan runway. Ini kan kemarin kita misalkan ini runway ya, runway. Nah kalau taxiway kan bisa di sini, bisa di sini ya. Nah, ini nilainya 1 kalau hanya ada 1 taxiway nilainya 1. Kalau Anda ingin mendalami kan bisa juga nilainya 2 ya, tapi umumnya 1. Kalau Anda mau mendalami nanti Anda mencari apa namanya, FAA, AC itu singkatan dari Advisory Circular. Ya, nanti di situ ada penjelasan ya, cara menentukan nilai PTC ratio, tapi biasanya 1. Kalau nggak ekstrim bandaranya, tidak ekstrim layout bandaranya, taxiway dan runway, nilainya 1. Nah, kita coba ya, misalkan dengan lalu lintas yang sama, tapi ini apa namanya? Ini kasusnya overlay. Ini tadi berapa tadi? 6 ya? 6. Nah, sudah. Coba kita hitung ya. Kita minta menghitung berapa tebal overlay-nya. Sudah selesai nih. Saya sebetulnya seperti ini. Kalau Anda perhatikan di sini ada tambahan overlay ya, ada tambahan 1 lapis di atasnya, dan nilainya sudah berubah. Yang tadinya itu tipis 102, sekarang menjadi 143 mm. Live, oke, gantikan live. Kalau ingin tahu berapa umurnya, 20 tahun. Kalau kita rawati dulu yang ini ya, ini nggak bisa. Run.
paling terus nggak akan kompresif. Nah itu ya bisa jadi waktunya kurang. Oke, ada pertanyaan? Kalau Anda sekarang sudah punya valve-nya, nanti bisa hemat waktu ya, dan tidak perlu mengunduh, langsung bisa langsung pasang. Tapi bagi yang belum, saya bisa menyediakan link yang bisa diakses untuk mengunduh. Dia nggak bisa ngitung kerjaan. Jadi Anda harus menggunakan dua software, satu Valve 1.4 sama satunya namanya Kompa. Agak dibesarin. Nggak kelihatan. Sama dengan kota dia. Karena ini, agak biasanya beda ya. Yang lain hasilnya sama nggak? Hasilnya sama 40.
komentar lebih jauh ya. Yang penting ada unggah semuanya yang hasilnya Marvel nanti kalau prosesnya benar, hasilnya beda, ya bukan kesalahan sama. Itu ya, jadi tidak perlu maksudnya nggak perlu khawatir lah. Karena saya lihat prosesnya kalau memang hasilnya parameternya sama, sudah benar ya hasilnya kan terserah si siapa. Tapi logikanya harusnya sama. Sudah sama. Oke, nah Marvel ini sementara ini merupakan software standar untuk menghitung perkerasan bandara. Jadi kalau nanti Anda bekerja di bidang teknik bandara udara ya menghitung beban perkerasan, menghitung komponen makanya ini. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti nanti UTS-nya termasuk ini ya, maksud ini. Kemudian yang materi kemarin pavement maintenance, filenya sudah saya berikan. Coba Anda pelajari semua, sudah baca ya semuanya. Kemudian dia ada pengantar, ada apa itu? Udah ya. Perhitungan kapasitas.